Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Kepada sang merah putih, hormat! Gerak! Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Siti Aminah, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, serta staf TO dan karyawan, para siswa-siswi sekalian yang berbahagia dan kami banggakan. Sebagai awal kata, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan karunia dan ridho-Nya pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2019 kita dapat melaksanakan upacara bendera tanpa halangan suatu apapun. Anak-anakku, siswa-siswi SD Siti Aminah yang kami banggakan, kami berdiri di sini selaku pembina upacara. Ada beberapa hal amanat upacara yang akan kami sampaikan. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda nanti tanggal 28 Oktober 2019, kita tentu sangat ingat isi Sumpah Pemuda tersebut. Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda yang tergabung dalam berbagai YONG pada tanggal 28 Oktober 1928 ikut menandai sejarah perjalanan bangsa ini. Semangat baru dikorbankan para pemuda di tengah masa penjajahan, tujuannya yaitu mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah benang merah sejarah perjuangan untuk mencapai Indonesia yang berdaulat. Aneka peristiwa mewarnai perjuangan tiga tonggak sejarah itu. Antara periode tersebut selalu ditandai dengan semangat perjuangan dengan mendapatkan
dengan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan tujuan kemerdekaan. Pada saat itu, orang berbicara tentang pentingnya kesatuan karena melihat kondisi kehidupan masyarakat yang terpecah-pecah oleh kolonialisme Belanda saat dicetuskan Sumpah Pemuda. Lihatlah betapa semangat mereka berjuang demi tegaknya kedaulatan negara ini. Pemikiran, jiwa, dan raga mereka rela dikorbankan. Untuk siapa? Tentu tidak buat untuk mereka. Apakah mereka sekarang menikmati? Tentu tidak. Mereka sekarang sudah gugur. Jadi buat siapa lagi buah perjuangan mereka kalau bukan buat kita yang sekarang tinggal menikmati dan menjaganya? Apa yang harus kita pikirkan untuk bangsa ini? Ada beberapa yang mungkin bisa kita lakukan dalam memaknai Sumpah Pemuda. Di antaranya, semangat dan jiwa Sumpah Pemuda perlu kita gelorakan kembali dalam jiwa kita semua sebagai kaum muda. Perlunya generasi bangsa mengetahui dan memahami arti, makna, dan nilai-nilai dasar dari wawasan kebangsaan. Anak-anakku, siswa-siswi SD Siti Aminah yang kami cintai dan kami banggakan, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan makna wawasan kebangsaan bangsa Indonesia memiliki makna. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah kehidupan di dunia sekarang ini. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Dan untuk nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. 3. Cinta akan tanah, air, dan bangsa. 4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat. 5. Kesetiakawanan sosial. 6. Masyarakat adil makmur. Anak-anakku, siswa-siswi SD Siti Aminah yang kami banggakan, dari beberapa penjelasan tersebut di atas, maka kita sebagai pemuda dan generasi penerus bangsa untuk bisa memaknai nilai-nilai dasar dalam Pancasila serta wawasan kebangsaan, yaitu dengan cara sebagai berikut. Dengan cara belajar dengan rajin, tidak membolos sekolah, bersikap dan berperilaku yang jujur, tidak berperilaku yang menyimpang, tidak mengikuti aksi unjuk rasa yang akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga, agar selalu bijak dalam bermedsos, yaitu tidak menyebarkan berita maupun informasi yang tidak jelas sumbernya atau hoax yang berdampak provokasi dan akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh siswa-siswi, kita harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dengan rajin belajar, sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai di sekolah ini. Dan saya berdoa semoga ada yang menjadi wali kota, menteri, dan beberapa jabatan penting lainnya dengan memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita. Anak-anakku, siswa-siswi SD Siti Aminah yang kami banggakan, demikian amanat upacara yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, untuk memohon rahmat dan hidayah-Mu serta petunjuk-Mu. Ya Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, pada hari ini kami keluarga besar SDCT Aminah bermunajat ke hadapan-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan benar dalam kehidupan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, berikanlah kepada kami rezeki yang halal serta ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami